Hai teman-teman, video ini menyajikan latihan soal tes P3K Guru Kompetensi Teknis bagian 1. Soal pertama, disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Jawaban yang benar adalah degree. Nomor 2. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel di media cetak, D. Peta persebaran wilayah banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jawaban yang tepat adalah C. Potongan artikel di media cetak. Nomor 3. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Jawaban yang tepat adalah C. Tayangan berita di televisi. Soal nomor 4. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip. Jawabannya E. Objektif. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nomor 5. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah A. Sahih. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nomor 6. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah C. Menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Soal nomor 7. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah B. Objektif. Nomor 8. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah A. Adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Nomor 9. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian.
A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah A. Adil. Nomor 10. Pagi ini penyerahan rapor untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya, anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya, orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya E. Akuntabel. Akuntabel maksudnya penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya soal nomor 11. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Beracuan kriteria. Beracuan kriteria adalah prinsip penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nomor 12. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Adil, E. Akuntabel. Jawabannya adalah C. Terpadu. Terpadu maksudnya menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Nomor 13, pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan dan penentuan nilai akhir IPA selama 1 semester. Pak Budi menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sahih, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Terbuka. Menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir merupakan pelaksanaan penilaian secara terbuka. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Jawaban yang tepat adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan, atau LOTS, Low Order Thinking Skill. Nomor 15, dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Jawaban yang tepat adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Nomor 16, untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Jawabannya adalah B. Tes uraian terbatas. Nomor 17, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajar seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jawaban yang tepat adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Nomor 18.
Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawabannya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Soal nomor 19, seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawaban yang tepat adalah E. Adil. Alasannya karena tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Nomor 20, seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa, B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik yang gagal pada kedua kelas tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut.